Baik, di sini ada beberapa istilah. Yang pertama itu adalah cost incurrence and lock-in cost. Apa sih itu? Cost incurrence itu adalah menjelaskan kapan sumber daya terpakai untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya nih, DM itu diakui ketika terpakai untuk produksi. Atau DL itu diakui ketika sudah melakukan suatu kegiatan kayak gitu. Kemudian ada look-in cost atau design cost. Cost yang belum terjadi tetapi akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan keputusan desain yang sudah ditetapkan. Nah, kesempatan terbaik untuk memanage cost itu adalah sebelum cost itu terlock in. Ya, kenapa? Ketika cost itu sudah terlock in gitu kan, sudah ditetapkan gitu kan. Ya, bakal sulit gitu untuk memanage cost-nya gitu karena ya sudah sesuai dengan SOP-nya gitu. Maka dari situ yang terbaik itu adalah sebelum terlog in gitu. Nah, oke, kita sudah belajar tentang sepanjang itu kita hanya membahas tentang market based approach. Nah, di sini kita akan membahas tentang cost based approach. Oke, cost plus preaching. Formula penetapan harga itu price itu ditentukan dengan cost plus markup atau cost plus preaching. Cost plus target rate of return on investment. Misalnya, Astel menggunakan markup 12% atas full unit cost per value 2 untuk menetapkan harga jual. Cost base-nya 720. Markup komponennya 12% gitu kan. Maka ya karena tadi dia pengen memarkup 12%, ya udah karena tadi cost-nya 720 ya udah tinggal dikalikan aja nih kan. Dikalikan hasilnya segini. Nah, ini ditambah 720 hasilnya segini. Maka penetapan harga penjualan itu harganya 806,4. Nah, bagaimana menetapkan bentar. Nah, lanjut lagi, bagaimana menetapkan markup gitu. Markup digunakan untuk memenuhi target return of investment. Return on investment yaitu operating income dibagi invested capital. Invested capital memiliki beberapa definisi, di antaranya total aset gitu kan. Nah, iya, ingat bahwa markup itu ya harus memenuhi yang namanya return on investment gitu. Sehingga si perusahaan tadi bisa tetap melakukan kegiatan gitu. Ketika memang ROI-nya lebih tinggi, ngapain kita melakukan kegiatan? Investasikan aja gitu kan. Nah, ini misal target ROI-nya 18% dengan capital invested 96 juta gitu kan. Maka target operating income-nya adalah 18% kali 90 juta, 96 juta adalah 17.280.000. Maka target operating income per unitnya itu adalah 86,4. Nilai markup adalah 86,4 per 720, total full cost-nya 12%. Nah, ya sesuai ya. Jadi di sini ternyata nilainya sama gitu kan. Nilai markup-nya terhadap target ROI yang 18% itu ternyata sama nih. Tadi kan dengan target return of investment-nya 18%, hasilnya 17 juta. Kalau kita dibagi dengan 12 unit, hasilnya cuma cost-nya itu target operating per unitnya 86,4 gitu. Ternyata kalau kita lihat sesuai dengan total full cost-nya, ternyata 86,4 ini bagi 720 hasilnya 12%. Ternyata sama dengan markup-nya gitu. Alternatif cost plus method. Menghitung jumlah spesifikasi kapital investor pada tiap produk sangat sulit karena memerlukan alokasi nilai peralatan dan bangunan untuk tiap produk. Gitu. Tabel berikut menggunakan alternatif cost base tanpa disertai rincian dan persentase markup. Nah, kita mengasumsikan persentase markupnya. Nah, di sini sudah ada ya macam-macamnya nih. Bahwa ketika kita menggunakan cost base variable manufacturing, estimasinya cost-nya 475, markup percentage-nya segini gitu kan. Maka markup komponennya segini gitu.
prospek selling-nya pun nggak jauh beda gitu. Kita mau pakai apa aja gitu. Nih prospek selling-nya price tidak jauh beda. Perusahaan memilih cost base yang reliable dan presentase markup yang bisa menutupi cost dan memenuhi return on investment. Kita akan melihat nih, kira-kira yang mana nih kan gitu kan. Ya udah, kita menentukan pakai yang mana aja gitu. Boleh pakai yang ini, boleh. Jadi dia akan melihat dulu nih, yang mana sih yang lebih reliable dan presentase markup yang bisa menutupi cost gitu. Full cost umumnya dipakai sebagai cost basis gitu kan. Kenapa sih kok full cost itu digunakan sebagai full basis gitu kan? Alasan fixed cost diperhitungkan. Yang pertama, full cost recovery of all cost of the product. Dalam jangka panjang, harga produk harus melebihi full cost-nya agar bisa bertahan dalam bisnis. Ya, betul ya. Jadi ketika si perusahaan tadi itu di dalam jangka oke lah jangka pendek dia bisa nomboki itu bisa cost-nya itu lebih tinggi daripada pendapatan, itu nggak apa-apa karena berasumsi di suatu hari nanti dia akan mendapatkan yang lebih lagi gitu kan. Tapi ingat, kalau jangka panjangnya aja dia tetap nomboki, tetap membayari apa ya bahasanya itu tetap cost-nya lebih tinggi, ya mau bangkrut atau mau keluar dari bisnis itu gitu kan. Maka dari situ ya tentunya si perusahaan tadi harus harganya atau pendapatannya harus lebih tinggi nih daripada cost yang telah dikeluarkan untuk produk itu. Kemudian yang kedua adalah price stability. Harga yang stabil meningkatkan akurasi forecasting dan planning bagi penjual dan pembeli. Ya, ketika harganya stabil ya sangat mudah sekali untuk meramal dan merencanakan bagi penjual dan pembeli. Yang ketiga itu simplicity. Formula full cost tidak mengharuskan akuntan manajemen memisahkan cost menjadi fixed dan variabel. Ya, kita sudah tahu tuh ketika kita menggunakan full cost sama yang direct cost itu lebih enak pakai full cost gitu karena ya tidak usah ribet-ribet untuk memisahkan antara fixed dan variabel kayak gitu. Kemudian cost plus preaching and target preaching. Harga yang dihitung menggunakan cost plus preaching merupakan harga prospektif. Misalnya, desain awal pro value menghasilkan full cost 750. Dengan asumsi markup, maka harga prospective value menjadi 840. Dari mana? Ya, bisa 12%, kali 12%, hasilnya berapa, terus ditambah ini, bisa langsung 112% kali 750, boleh. Pada pasar personal komputer atau pada pasar PC yang kompetitif, reaksi pelanggan dan kompetitor mungkin memaksa Astel untuk mengurangi markup dan menurunkan menjadi 800. Ya, dengan adanya pasar yang kompetitif ya tentunya si Astel juga harus melihat gitu kan. Sehingga dia ya yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika harganya di atas harga pasar rata-rata produk ya gak akan laku gitu. Sehingga ya Astel pun harus menurunkan harga gitu, mau tidak mau. Astel mungkin ingin mendesain ulang Pro Value untuk mengurangi full cost-nya menjadi 720 per unit agar kita mendapatkan markup mendekati 12%. Nah, ternyata dari 750 itu ternyata si Astel itu pengen nih nge-redesign ulang atau mendesain ulang Pro Value 2 tadi sehingga diharapkan cost-nya itu menjadi 720. Ketika di markup menjadi dengan markup 12%, maka dia tetap akan mendapatkan atau akan mendapatkan pendapatan yang mendekati gitu, 12%. Kalau dengan 750 malah jauh nanti 12%-nya gitu kan. Gitu. Sehingga dengan harga 720 diharapkan markup-nya mendekati 12% sesuai dengan target. Target pricing approach mengurangi proses bolak-balik tersebut. Ya, langkah-langkah tentukan di sini ada beberapa langkah-langkah teman-teman. Yang pertama adalah tentukan spesifikasi produk dan target harga berdasarkan preferensi pelanggan dan ekspektasi respon kompetitor. Ya, kita sudah tahu tadi langkah-langkahnya seperti apa. Nah,
Kemudian hitung target cost. Kemudian penyedia produk atau jasa strategis seperti akuntan dan konsultan manajemen biasanya menggunakan cost plus pricing. Perusahaan jasa seperti jasa perbaikan rumah dan bengkel mobil menggunakan cost plus price yang disebut time and material method. Harga ditetapkan secara material cost markup plus direct labor cost plus markup. Ya karena perusahaan jasa ya kan. Non cost factor and pricing decision. Oke, baik. Non-cost factor and pricing decision. Price discrimination. Penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa sama dengan memanfaatkan elastisitas permintaan. Ya, di sini ada pendiskriminasian harga ya, karena adanya elastisitas permintaan. Misal gitu kan. Di sini ada misal. Tiket pesawat pergi pulang Boston itu 450 apabila penumpang menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Harga tiket 1.000 apabila penumpang tidak menginap di San Francisco sampai dengan Sabtu malam. Nah, tentunya kedua harga ini akan dinilai sama si pengguna gitu kan. Apakah milih 450 atau 1.000? Dari apa? Oke, latar belakangnya adalah penumpang yang tidak menginap sampai dengan Sabtu malam adalah bisnismen yang traveling cost-nya ditanggung oleh perusahaan. Ya, ketika ya namanya aja udah dibayarin kan ya nggak peduli gitu kan. Mau dibayarin berapa gitu kan. Ya udah karena saya udah dibayarin ya udah saya mau pulang aja gitu. Yang saya nginep aja gitu. Karena kangen keluarga gitu. Misal kayak gitu. Toh yang bayarin ya perusahaan gitu. Nggak peduli gitu. Dia nggak peduli terhadap harga gitu. Tapi ketika dia bayar sendiri gitu. Traveling cost-nya ditanggung sendiri ya sangat peduli gitu. Dia pasti milih yang 450 karena ya lebih murah gitu kan, sudah bisa tinggal di Francisco lebih murah lagi gitu. Kemudian ini adalah peak load pricing, menetapkan harga lebih mahal apabila permintaan meningkat atau produk atau jasa yang tersedia tinggal sedikit. Misalnya perusahaan transportasi menaikkan harga tiket pada masa liburan. Ya, jadi ini terjadi ketika musim Idul Fitri atau musim Lebaran atau liburan ya tentunya harga-harga naik gitu. Hotel naik, harga tiket naik, tempat wisata naik gitu. Itulah yang disebut dengan peak load pricing. Kemudian ada international pricing. International pricing adalah harga jual produk atau jasa berbeda-beda antar negara disesuaikan dengan daya beli masyarakat masing-masing. Ya, benar ya. Jadi misal harga produk di Amerika, misal hamburger di Amerika itu 100.000 gitu kan. Karena orang sana daya belinya tinggi banget. Kalau di Indonesia 100.000 siapa yang mau beli gitu kan? Dimakan aja sendiri sama pegawainya gitu. Nah itu jadi harga penetapan harga internasional itu ya tergantung selera dari si negara-negara masing-masing gitu. Nah, sudah selesai teman-teman, silahkan teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang ada di RPS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.